Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie tiba di kediaman Presiden Soeharto jam 8 malam tanggal 20 Mei 1998. Di beranda rumah Jalan Cendana nomor 8, Habibie menitipkan pesan kepada Ajudan Soeharto, Komisaris Besar Sutanto untuk meminta waktu bertemu. Tak butuh waktu lama bagi Sutanto yang menjabat Kapolri periode 8 Juli 2005 sampai dengan 30 September 2008 untuk mengantarkan jawaban Soeharto atas permintaan bertemu Habibie. Pesan Pak Harto ke Pak Habibie, nggak mau ketemu, besok saja di istana, itu saja. Kata pengawal pribadi Soeharto, Letnan Kolonel Purnawirawan TNI I Gusti Nyoman Sweden saat berbincang dengan CNN Indonesia di ruang kerjanya. Mendengar jawaban itu, Habibie meninggalkan Cendana, membawa kembali surat penolakan menjadi Menteri Kabinet Reformasi yang ditandatangani 14 menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Harmoko. Sementara di Cendana 8 yang disulap menjadi kantor, Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid dan Yusril Ihza Mahendra tengah berkutat dengan kata, paragraf, dan kalimat untuk menyusun pidato pengunduran diri sang presiden esok pagi, 21 Mei 1998. Dalam percakapan 1-2 kalimat antara Soeharto dan Sweden, Presiden kedua Republik Indonesia itu mengatakan, biar sampai mati tidak mau ketemu. Ucapan itu terlontar begitu saja saat ada pembicaraan mengenai Habibie. Sweden yang cukup mengenal karakter Soeharto yang irit bicara bergeming, hanya menyimak dan merasai kekecewaan sang presiden kepada Habibie. Menurut Sweden, seperti yang kerap dituturkan Soeharto kepada dirinya, Habibie bagi sang jenderal besar itu sudah seperti anak sendiri. Tapi karena lebih banyak diam, Soeharto tak banyak mengemukakan perasaan tentang situasi genting yang membuat dia memutuskan berhenti dari jabatan presiden dan mendiamkan banyak orang terdekatnya. Sweden yang telah menjadi pengawal pribadi Soeharto sejak tahun 1986 hingga bosnya wafat pada tahun 2008 itu, menggambarkan bosnya sebagai orang yang bijak dan tak meledak-ledak. Dia lebih banyak diam dan menyimpan sendiri semua persoalan yang terjadi. Kalau sudah terlalu mengganjal, baru ngomong. Itu pun cuma 1 atau 2 kalimat, tutur Sweden mengenang. Dalam rumah selepas kepergian Habibie, Soeharto memerintahkan Yusril Ihza Mahendra menyusun naskah pidato pengunduran dirinya. Soeharto menuruti Saadillah Mursyid yang membawa serta Yusril karena dianggap memiliki ilmu dan pengetahuan mumpuni mengenai hukum. Supaya pengunduran diri beliau sesuai dengan peraturan yang ada, tutur Sweden. Malam-malam menjelang Soeharto lengser, tamu yang datang bolak-balik ke Cendana hanya Yusril dan Mursyid. Apalagi setelah Soeharto mendengar bahwa 14 menteri menolak masuk dalam Kabinet Reformasi, Soeharto tak mau membuka komunikasi dengan orang-orang yang dulu sangat dekat dengannya. Pada pagi hari Kamis 21 Mei 1998, Soeharto beraktivitas seperti biasa. Setelah sarapan, Soeharto diantar Mercy bernomor polisi RI1 menuju Istana Negara, Jakarta. Namun Sweden dibuat terkejut lantaran sang presiden memilih mengenakan pakaian sipil harian. Beliau biasanya pakai jas. Saya kaget kok beliau pakai PSH. Tapi saya tidak mungkin bertanya, ceritanya. Tiba di Istana Negara, Soeharto melangkah menuju ruang Jepara dan mendapati sejumlah tokoh sudah berkerumun di dalam ruangan. Di tangannya, pria kelahiran Desa Kemusuk 8 Juni 1921 itu sudah membawa surat yang akan dibacakan di hadapan seluruh rakyat Indonesia lewat siaran televisi. Saat itulah Sweden melihat sang presiden mencoret sendiri kata mengundurkan diri yang ada di dalam surat tersebut menjadi berhenti dari jabatan saya sebagai presiden. Keputusan yang tak pernah diketahui sebelumnya oleh semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk Yusril sebagai penyusun naskah pidato Soeharto.
Akhirnya saya tahu persis beliau memang akan mundur. Itu ya saat beliau membacakan surat pengunduran diri itu. Hari itu, kata Sweden. Pembacaan pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Soeharto berlangsung mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Diawali salam, Soeharto membacakan 8 paragraf pernyataan berhenti. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah pidato singkat dan menyerahkan kepemimpinan ke tangan Habibie, Soeharto langsung meninggalkan istana. Tak ada aktivitas mengeluarkan barang pribadi di istana. Dia juga tak berbasa-basi dengan orang-orang yang ada di singgasananya selama 32 tahun itu. Mobil Mercy yang biasa dipakai beliau dari rumah Cendana ke istana juga langsung diserahkan ke istana. Mobil yang dipakai Bapak berbeda antara pulang dengan berangkat. Tidak lagi memakai RI1, ujar Sweden. Soeharto menumpang mobil Mercy cadangan untuk meninggalkan istana karena mobil berplat RI1 yang biasa mengantarkannya ke seluruh penjuru negeri sejak Maret 1986 telah berganti tuan. Tiba di muka rumah Jalan Cendana nomor 10, tempat Soeharto dan keluarganya tinggal. Dia disambut banyak orang. Sweden melihat seluruh keluarga Soeharto ada di sana, termasuk anak-anaknya. Kepada mereka yang telah menanti dia keluar dari mobil cadangan RI1 itu, Soeharto berujar, "Saya sudah tidak jadi presiden lagi." Di mata Sweden, ucapan Soeharto itu sama sekali tak bernada sedih. Hari-hari setelah lengser ke Prabon, Soeharto banyak menghabiskan waktu di rumah. Tamu-tamu hilir mudik di Cendana, mulai politisi, pejabat pemerintah, hingga rekan sejawat. Soeharto masih tetap seperti biasa, tak banyak bicara dan bercerita. Hingga pada suatu hari di tahun 1998, Soeharto diserang stroke. Dia makin sedikit bicara. Sweden masih menjadi satu-satunya orang yang berada dalam jarak paling dekat dengan sang mantan presiden itu. Dia mengurusi segala kebutuhan Soeharto dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siaga setiap waktu dibutuhkan, mulai urusan pribadi hingga dalam hal kesehatan. Atas saran dokter yang merawat sakitnya, Soeharto diminta untuk terus menonton televisi setelah saraf otak kecil di bagian kiri belakang kepalanya terserang sakit. Tujuan dokter agar saraf otak Soeharto tetap terlatih dan terbiasa untuk berpikir. Hal ini juga akan membantu proses penyembuhan, ujar Sweden.